Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan sosial dan kemandirian. Materi yang pertama yaitu hubungan sosial peserta didik dengan keluarga. Kehadiran keluarga merupakan salah satu bentuk komunitas terkecil yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlunya dibangun hubungan keluarga yang harmonis didasari dengan kondusif. Bentuk-bentuk hubungan sosial antara keluarga yang pertama, hubungan sosial antara suami istri. Yang kedua ada hubungan sosial antara ayah, ibu, dan anak. Yang ketiga ada hubungan sosial antara ibu dan anak. Yang keempat ada hubungan sosial antara ayah dan anak. Dan yang kelima ada hubungan sosial antara anak dan anak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan sosial peserta didik dengan sekolah dan teman sebayanya. Pergaulan teman sebaya di lingkungan sekolah dapat memberikan perilaku negatif maupun perilaku positif. Perilaku positif yang dapat diberikan dari hubungan sosial teman sebaya di sekolah yaitu suatu perkumpulan yang dia dilakukan untuk mencari kegiatan yang bermanfaat seperti belajar kelompok dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu melanggar norma-norma sosial serta melanggar peraturan. Piaget juga menekankan bahwa pergaulan teman sebaya di lingkungan sekolah juga dapat menekankan tingkah laku salah suai dalam kehidupan remaja. Jadi selanjutnya adalah pengertian kemandirian. Menurut Patriana 2007, kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri untuk berkebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan, serta berkeinginan mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif, penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, serta menghargai keadaan diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Sekian penyampaian materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, pengertian kemandirian menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Nurhayati 2011, kemandirian adalah kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri. Yang kedua menurut Chaplin 2002, kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Yang ketiga menurut Kartono 2007, kemandirian adalah kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang keempat, menurut Mariam 2015, kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya bentuk-bentuk kemandirian. Menurut Desmita 2011, berdasarkan karakteristik kemandirian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Kemandirian remaja dalam aspek emosional ditunjukkan dengan 3 hal, yaitu tidak tergantung secara emosional dengan orang tua, namun tetap mendapatkan pengaruh dari orang tua, memiliki keinginan untuk berdiri sendiri, dan mampu menjaga emosi di depan orang tuanya. Selanjutnya, kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian remaja dalam tingkah laku memiliki 3 aspek. Yang pertama, perubahan kemampuan dalam membuat keputusan dan pilihan. Yang kedua, perubahan dalam penerimaan pengaruh orang lain. Yang ketiga, perubahan dalam merasakan mengandalkan pada diri sendiri. Selanjutnya ada kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Kemandirian nilai merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh remaja, menyangkut baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai agama. Menurut Ali dan Asrori 2005, kemandirian dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kemandirian aman atau secure autonomy, yaitu kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih pada dunia, kehidupan, dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama, dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan. Kekuatan ini digunakan untuk mencintai kehidupan dan membantu orang lain. Yang kedua, kemandirian tidak aman atau insecure autonomy, yaitu kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku menentang dunia. Kondisi seperti ini sebagai selfish autonomy atau kemandirian mementingkan diri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemandirian juga dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kemandirian emosi, merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain. Selanjutnya, kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi yaitu
kemampuan mengatur ekonomi sendiri, dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain. Selanjutnya, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kemandirian sosial, merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Selanjutnya, karakteristik kemandirian. Desmita menyebutkan ciri-ciri kemandirian ditandai dengan kemampuan dalam menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mampu mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri remaja yang mandiri adalah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa pengaruh dari orang lain, dapat berhubungan baik dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan yang diyakini, memiliki kemampuan 17 untuk mendapatkan kebutuhan, dapat memilih hal yang dilakukan dan hal yang tidak dilakukan, berani dalam menyampaikan ide, bebas untuk mencapai tujuannya, berusaha mengembangkan diri, dan dapat menerima kritik dan saran dari orang lain. Desmita menyatakan bahwa ciri-ciri remaja yang mandiri adalah menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mampu mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri dan membuat keputusan sendiri, dan mampu mengatasi masalah. Materi selanjutnya, faktor kemandirian. Menurut Mason, faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah yang pertama, pola asuh orang tua. Remaja yang mempunyai kemandirian tinggi adalah remaja yang orang tuanya dapat menerima secara positif. Yang kedua, usia. Remaja akan berusaha melepaskan diri dari orang tuanya. Dalam hal ini berarti individu cenderung tidak akan meminta bantuan kepada orang lain dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang dialami oleh seseorang tidak harus berasal dari sekolah atau pendidikan formal, akan tetapi bisa juga berasal dari luar sekolah atau non-formal. Pendidikan ini secara tidak langsung telah membawa individu kepada 18 suatu usaha dari lingkungan keluarganya ke dalam kelompok teman sebayanya, sehingga terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata semakin tinggi kemandirian seseorang. Selanjutnya, urutan kelahiran. Urutan kelahiran dalam suatu keluarga tentunya memiliki ciri tersendiri bagi setiap anak yang disebabkan karena adanya perlakuan dan perhatian yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Interaksi sosial. Remaja memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan baik, akan mendukung perilaku yang bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Intelijensi. Remaja yang cerdas akan memiliki metode yang praktis dan tepat dalam setiap memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, sehingga akan dengan cepat mengambil keputusan untuk bertindak. Kondisi ini menunjukkan adanya kemandirian setiap menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Jenis kelamin. Wanita mudah dipengaruhi, sangat pasif, merasa kesulitan dalam memutuskan sesuatu, kurang percaya diri, dan sangat tergantung. Menurut Ali dan Asrori 2005, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian seseorang. Yang pertama, gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian yang diturunkan kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya yang muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya. Yang kedua, pola asuh orang tua.
Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak. Orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Namun orang tua yang sering mengeluarkan kata-kata jangan tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan anak. Yang ketiga, sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi tanpa argumentasi serta adanya tekanan punishment akan menghambat kemandirian seseorang. Sebaliknya, adanya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetitif positif akan memperlancar perkembangan kemandirian anak. Yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan di masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dan menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Lingkungan masyarakat yang aman menghargai remaja dalam bentuk kegiatan dan terlalu hierarki akan merangsang dan mendorong untuk kemandirian remaja. Sekian hasil diskusi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.